Oke, suara cek suara bisa bisa. Oke ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Vectara Talk pada kesempatan malam hari ini. Selamat berlebaran untuk teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun sudah lewat berapa hari ya? Lewat 10 hari, 1 pekan, 2 pekan ya? Udah mau 2 pekan ya? Lupa hari. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol ini tentang konsistensi ya. Ini sepertinya sudah umum menjadi masalah kita bersama semuanya lah, hampir semuanya itu masalahnya di konsisten. Termasuk urusan agama ya, termasuk urusan agama juga kan masalahnya di konsisten atau istilah agama itu istiqomah gitu ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan coba beberapa tips sederhana yang mungkin akan berguna untuk teman-teman semua dalam konsisten ya, dalam berkarya, terutama mengingat pada zaman sekarang itu informasi itu semua mudah banget diakses ya, maka informasi-informasi itu kadang membuat kita mudah terdistraksi atau mudah membuat kita berubah haluan. Jadi apa sih kiat-kiatnya biar kita nggak gampang untuk berubah haluan seperti itu ya. Oke, ya. Sudah kelihatan gambar apa nih? Slide saya sudah kelihatan nggak? Sudah ya. Aman. Aman ya. Nanti dijawab ya kalau misalnya dikasih tahu misalnya ada kendala. Oke, kesempatan hari ini kita akan ngomongin bagaimana cara biar konsisten dalam berkarya. Ya, jadi berkarya ini banyak ya, banyak cabangnya ya. Jadi bukan hanya berkarya dalam bidang kreatif, tapi bisa berkarya dalam bidang apapun, termasuk misalnya belajar sesuatu ya, belajar sesuatu, terus kuliah dan sebagainya. Jadi ini banyak ya, nggak terbatas hanya soal kita berkarya di bidang kreatif aja. Ini yang akan kita bahas ini bisa diterapkan di berbagai bidang, di berbagai sektor, di berbagai kehidupan kita. Terus pada kesempatan malam ini juga mungkin teman-teman harus bisa lebih serius lagi ya, terutama untuk yang merasa gampang banget down atau gampang banget berubah haluan atau gampang banget berubah pikiran dan sebagainya dalam segala hal. Mungkin harus diseriusin mulai dari sekarang, karena kalau enggak akibatnya akan fatal ya, karena ini akan berhubungan dengan waktu kita. Ketika kita hanya membuang-buang waktu, otomatis kita akan kehilangan diri kita, karena waktu itu diri kita sendiri tuh yang hilang. Kalau kita kehilangan waktu, berarti kita kehilangan diri kita juga. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan materi, kita mungkin bisa kehilangan seseorang juga gitu ya. Itu semua berkaitan dengan waktu. Oke. Oke, pengantarnya ya, untuk teman-teman semua, pentingnya konsistensi. Dari segi agama ya, hal-hal yang konsisten itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ya. Misalnya sedekah ya, sedekah kecil konsisten itu Allah suka, sedekah besar konsisten Allah juga suka. Jadi konsisten itu dalam bidang agama pun sangat ditekankan. Kenapa? Karena konsistensi ini akan menentukan akhirnya gitu ya, akhirnya yang akan menentukan akhirnya. Kok jadi akhirnya ya. Jadi konsisten itu akan menentukan akhirnya. Contohnya orang yang konsisten menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya, maka akhirnya itu akan apa? Akhirnya tuh dia bisa meninggal dalam keadaan overdosis misalnya ya, kelebihan dosis, meninggal dalam keadaan dia sakau dan sebagainya. Terus orang yang kecanduan homer misalnya ya, akhirnya juga akan kemungkinan meninggalnya itu akan berada di posisi tersebut, yaitu
overdosis miras atau dia terkena sakit karena khamar tersebut ya. Dan juga banyak hal. Contohnya yang lagi ramai sekarang itu tentang LGBT ya. Ternyata banyak kaum mereka yang terkena penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Contohnya HIV AIDS, ya kan nggak ada obatnya. Ternyata mereka mati dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Karena mereka konsisten melakukan dosanya. Jadi konsisten itu akan menemukan akhirnya. Jadi kalau kata ulama itu siapa yang hidup di pola tertentu, maka dia akan meninggal di pola tersebut gitu. Contoh gamers ya, mungkin di luar sana ada beberapa berita seorang gamer meninggal ya karena memang kelebihan main game gitu. Jadi pola-pola yang kita buat sekarang itu akan menentukan akhirnya gitu. Dan kita akan mati di pola-pola tersebut. Ya. Betapa sering kita lihat bahwa Allah itu mematikan orang-orang yang hobinya sholat gitu ya. Sholat di masjid, sholat di masjid, pokoknya sholatnya rajin gitu ya. Allah meninggalkan dia dalam keadaan lagi sujud dan lain sebagainya. Jadi konsisten itu akan menentukan akhirnya kayak gimana tuh. Kalau kita polanya loncat-loncat, maksudnya polanya itu loncat-loncat ya, maka hasilnya juga kemungkinan akan seperti itu. Kita bisa membentuk pola-pola kita. Jadi kalau teman-teman pengen punya pola gagal ya silahkan dibentuk. Itu kelihatan kok pola orang gagal sama pola orang yang sukses itu kelihatan. Terutama di pengaturan waktu ya. Makanya konsistensi ini sangat perlu. Termasuk saya pribadi. Ketika saya dulu nggak fokus dalam satu hal, ya hasilnya gitu-gitu aja gitu. Nggak nggak ada yang signifikan gitu. Tapi ketika saya fokus ke satu hal, konsisten ya. Konsisten itu harus memikirkan langkah-langkahnya gimana, terus strateginya gimana ya. Nah, maka hasilnya itu oh, ternyata bagus juga ya. Ketemu gitu. Akhirnya kok jadi tambah semangat gitu karena sudah ketemu polanya, sudah ketemu hasilnya gimana gitu ya. Dan ini harus teman-teman pahami betul bahwa konsistensi ini akan menentukan akhirnya gitu ya. Bisa jadi walaupun nanti usaha itu kalau dalam Islam itu nggak ada istilah usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Karena kadang ada orang yang sudah berusaha mati-matian tapi hasilnya gitu-gitu aja. Intinya apa yang kita usahakan insya Allah akan berbuah gitu. Akan berbuah entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, intinya yang akan kita petik nanti, yang akan kita dapatkan nanti, entah itu di dunia atau di akhirat itu ya karena pola-pola kita gitu. Ya, karena pola-pola kita. Pola itu kan ada karena konsistensi. Contohnya pattern yang ini ya, pattern yang ada di sini nih. Ini pattern ini ya. Ini kan teman-teman bisa ngelihat ya pattern-pattern ini. Ini ada karena konsistensi ya. Kotak-kotak ini. Dia sejajar di situ karena konsistensi. Oke. Selanjutnya adalah kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi pengantarnya. Ya, dan selanjutnya adalah kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pokok banget untuk teman-teman semua. Karena apa? Karena kalau kita nggak minta pertolongan, ini siapa yang mau nolong kita gitu. Nggak ada lagi. Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa kita itu akan berakhir dan akhir karena pola kita, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mau menggambar, kita mau belajar, kita mau mengupload, kita mau submit, kita mau narik uang, kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya ucap bismillah gitu loh. Ya, minimalnya ucap bismillah. Mau narik di PayPal nih. Ya, semoga langsung nyampe gitu. Atau bismillah mau upload nih, semoga reviewnya cepat. Bismillah mau submit nih, semoga approve dan sebagainya. Jadi kita harus awali ini. Kita harus membentuk pola-pola ini. Pola selalu mengucapkan bismillah dalam keadaan apapun. Gitu ya. Dalam hal terkecil apapun. Karena kita tahu ya, kalau manusia, kalau manusia, ya, kalau manusia nih, ini kalau diminta, ya, diminta banyak, ya, sama orang,
Kira-kira apa? Manusia nih diminta orang, kira-kira dimintain banyak orang nih, jadi diminta terus gitu. Kira-kira perasaannya gimana? Teman-teman misalnya dapat duit gitu ya, terus dimintain terus sama saudara, sama tetangga misalnya gitu. Kira-kira gimana perasaannya? Nggak cuma satu orang doang, pokoknya diminta gitu. Bang bagi duit, bang bagi ini, kak bagi ini, dek bagi ini, pak bagi ini, dan sebagainya. Pokoknya diminta terus gitu. Kita tuh tempat direpotin gitu. Kira-kira perasaan kita itu gimana? Jawab aja, nggak usah bingung, nggak usah ragu. Nggak salah-salahan kok. Tes tes tes. Slide-nya kelihatan nggak tadi? Kelihatan nggak? Terus bagi dua ini. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Jawabannya tadi apa? Jengkel ya? Suaranya kok kecilan ya, Mas? Suaranya mah kecil. Kedengeran nggak suaranya? Suara cek 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 cek, satu dua tiga. Cek satu dua tiga. Kelihatan, kedengeran nggak suaranya? Sudah clear, Mas. Oke, tadi lepas ternyata. Oke ya. Slide-nya kelihatan juga ya. Oke, jadi eh kalau kita diminta sama orang gitu ya, kita kesel gitu kan. Kita kesel gitu. Nanti kalau nggak kelihatan berkabar aja ya. Slide-nya udah kelihatan belum? Belum kelihatan. Padahal saya sudah berbagi layar. Slide-nya belum ke. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Ya. Ya. Nah, ini saya bagi dua. Oke ya. Jadi kalau kita diminta sama orang pasti jengkel gitu. Kita jengkel, kita sebel gitu ya, dimintain mulu gua gitu misalnya. Tapi kalau Allah yang diminta itu Allah seneng gitu. Ya, Allah itu seneng. Justru kalau kita nggak minta sama Allah, Allah jengkel gitu. Allah nggak ridho gitu. Justru Allah nggak suka kalau hambanya itu nggak meminta gitu, nggak bergantung sama Allah, itu justru Allah nggak suka gitu. Beda sama manusia, kalau dimintain terus sebel gitu. Sedangkan Allah kalau dimintain terus malah ya begitu, memang kewajiban manusia meminta sama Allah gitu. Malah seneng gitu. Malah kan kalau doa kita nggak terkabul kan itu tandanya Allah senang dengar suara kita lagi berdoa gitu. Makanya doa kita nggak dikabulin gitu. Soalnya kalau dikabulin ntar berhenti doanya. Ya. Jadi kita harus minta pertolongan sama Allah. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Kadang hal seremah apapun kita nggak bismillah gitu. Nah, kita harus bismillah, 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 apapun gitu. Itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau enggak asli repot. Ya, repot. Karena eh, sekejap mata yang kita lakukan nih, kedipan mata yang kita lakukan itu kan semua karena pertolongan Allah ya. Gitu. Kalau nggak ada pertolongan Allah, mata kita nggak boleh ngedip gitu. Makanya kecil apapun usaha kita, kecil apapun yang akan kita lakukan, kita harus minta pertolongan sama Allah. Mau ngupload, mau bikin, bahkan mau buka Inkscape pun, ya, mau buka apalagi Blender ya dan lain sebagainya, mau buka aplikasi yang lain ya, itu Bismillah gitu. Kadang keajaiban itu bisa datang tanpa terduga gitu, ya.
Kadang di luar sana ada yang Inkscape-nya crash terus padahal sama-sama uh, sama-sama di Windows, tapi yang satu aman tapi yang satu crash terus gitu kan. Kan jadi pertanyaan gitu. Ya lagi nggak suzon, tapi bisa jadi ya, salah satunya ada yang membuat dosa atau salah satunya ada yang berbuat maksiat, kan kita nggak tahu. Tapi dengan kita meminta pertolongan sama Allah, itu insya Allah akan meminimalisir miss-miss yang akan terjadi gitu ya. Mudahlah bagi Allah untuk membuat Celeron ya, Intel Celeron bisa mengoperasikan Blender sampai render itu sebenarnya mudah banget gitu. Cuman kitanya nggak percaya aja gitu. Bener nggak? Kitanya nggak percaya aja gitu. Masa sih Intel Celeron gitu bisa render Blender cepet gitu. Padahal mudah bagi Allah sebenarnya gitu. Cuman kitanya aja nggak yakin gitu. Kitanya bertanya-tanya, bener nggak sih, bener nggak sih. Ya udah deh, kalau nggak yakin mah ya nggak bakal bisa gitu ya, nggak bakal bisa terkabul. Makanya step yang pertama, setelah kita mengetahui bahwa pola akan menentukan hasil akhir, maka selanjutnya kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalin ya. Mungkin ini malah jadi kunci utama teman-teman semua. Oke, selanjutnya adalah tentukan tujuan teman-teman. Ya, setelah kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, nggak setelah aja sih, maksudnya doa itu selalu beriringan ya, setiap hari kita lakukan gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan tujuan. Banyak banget dari kita, termasuk saya dulu ya, dulu itu nggak punya tujuan gitu. Baunya tujuannya ya duit aja udah gitu, misalnya kalau dagang duit aja udah gitu. Mau kuliah ya udah lulus aja gitu. Atau mau ngapain tujuannya kurang greget gitu. Ya, tujuannya itu kurang greget gitu. Maka kita harus mulai menentukan tujuan yang itu bisa memacu kita kalau kita lagi lemah, kalau lagi futur gitu. Dulu saya pernah punya dosen namanya Pak Armin. Beliau itu dosen sosiolog ya. Masya Allah orangnya berwibawa banget, ngomongnya juga kalem gitu ya. Beliau itu pertama kali kami kuliah itu nyuruh untuk siapkan kertas gitu. Siapkan kertas. Terus sudah gitu. Silahkan catat gitu, alasan kalian kuliah gitu. Bingung tuh kan. Apa ya tujuan kuliah ya? Bingung apa ya tujuan kuliah, yang ngikut teman dan sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya itulah gitu. Sudah gitu. Itu silahkan kalian simpan atau kalian taruh di tempat yang mudah untuk kalian lihat gitu. Mudah kalian untuk lihat. Jika kalian sedang merasa lemah dalam kuliah, lagi malas dan sebagainya, ingat tujuan itu. Ingat tujuan itu. Itu adalah tujuan yang harus teman-teman capai. Kalau teman-teman berhenti, maka tujuan itu akan hilang gitu. Tentu tujuan ini masing-masing beda. Bisa diambil yang paling mudah, bisa diambil yang bisa yang mudah-mudah dulu maksudnya, bisa yang berat-berat gitu. Kalau saya pribadi, saya pengen umroh gitu. Ya, saya pengen umroh 4 orang nih, kan anggota keluarga ada 4 pasukan gitu. Maka target saya adalah umroh gitu. Jadi ketika saya malas, saya ingat umroh gitu. Aduh mau umroh gitu. Nyetel nyetel kajian Ustadz Khalid tentang umroh dan sebagainya. Terus ngeliat live Mekah gitu ya. Dan sebagainya. Jadi itu akan menambah semangat kita untuk balik lagi gitu. Ya. Tentu harus tetap minta pertolongan sama Allah gitu. Soalnya kalau enggak ya sama aja gitu, enggak berhasil juga gitu. Kasihan juga gitu. Udah apa namanya? Udah coba balik apa namanya? Udah coba buat nulis-tulis gitu ya, tapi ternyata hasilnya zong gitu. Ya itu mungkin masih belum diberikan kemudahan sama Allah gitu ya. Jadi harus banyak-banyak minta pertolongan sama Allah. Ya, tulis tujuannya gitu. Kenapa harus ditulis ya? Karena biar kita tahu gitu.
dan ingat terus gitu. Dan kita bisa checklist gitu. Kalau cuma sekedar di otak itu kadang berubah pikiran gitu. Tergantung ngelihatnya apa gitu ya. Ngelihatnya apa terberubah, ngelihatnya apa ntar berubah gitu. Maka catat gitu, dicatat. Contoh yang sederhana, saya mau nabung emas 1 bulan 0,5 gram gitu. Maka ya kita harus konsisten bagaimana cara saya bisa mendapatkan emas dalam 1 bulan itu sebesar 0,5 gram. 0,5 gram itu sekitar 550.000 rupiah gitu. Dan itu saya terapkan itu, saya harus nabung emas minimal itu 0,5 gram gitu. Emasnya emas antam ya, emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Tahu-tahu emas sudah kekumpul 5 gram, tahu-tahu bisa kebeli 2 gram, 3 gram dan sebagainya. Jadi ini yang menentukan banget ya. Harus dicatat teman-teman. Kalau nggak dicatat repot ya. Tujuannya kan banyak. Bukan hanya semangat itu bukan hanya lihat earning gitu, lihat earning gede-gede semangat gitu. Giliran nggak dapat nanti nyeleweng dan sebagainya gitu. Maka yang sifatnya tuh nggak usah dinamis gitu, sifatnya tuh yang uh, memang itu benar-benar tujuan dari hati teman-teman gitu ya, pengen meringankan beban orang tua misalnya. Jadi ketika sesuatu itu berangkat dari hati, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya gitu, ketimbang kita hanya uh, semangat karena silau sesaat aja gitu, silau ngeliat orang, silau lihat ini dan sebagainya, itu akan terombang-ambing doang tuh, akan terombang-ambing dan sebagainya ya. Minimalnya apa yang menjadi keinginan teman-teman sekarang gitu ya, saya bulan ini pengen ini, saya bulan itu bulan depan mau ini mau itu dan sebagainya, atau dirinci silakan dari yang termudah untuk dicapai sampai yang goalnya itu apa gitu ya. Itu harus dicatat baik-baik gitu ya, karena kalau enggak ya lalu aja udah gitu, habis Vectoral Talk juga nggak bakal jalan juga gitu ya. Jadi harus dicatat tujuannya. Ini insya Allah akan memudahkan teman-teman semua untuk memudahkan mengingat kembali, merecalling apa sih alasan saya melakukan ini, apa sih tujuan saya melakukan ini, kenapa sih saya harus balik lagi, kenapa sih saya harus semangat lagi dan sebagainya, kayak gitu ya. Minimalnya bisa membahagiakan orang tua lah misalnya gitu, bisa meringankan beban orang tua gitu ya. Misalnya kalau saya males-malesan nanti orang tua saya akan repot lagi gitu, minimal ya kayak gitu ya. Makanya harus punya tujuan nih, biar konsisten harus punya tujuan ya. Namanya hidup ya punya tujuan ya, kalau nggak punya tujuan ya lalu lalang aja udah kayak kayak daun ketiup angin gitu, anginnya kemana kita kemana ya. Jadi kita harus punya tujuan ya, harus punya tujuan dan dicatat jangan lupa. Oke ya, dicatat jangan lupa. Kadang kan kita nemu ya notebook yang isinya untuk nyuruh nyatet-nyatet gitu ya, misinya apa, visinya apa, itu kan biasanya disuruh dicatat gitu. Itu ternyata perlu juga gitu. Saya juga punya bukunya, beberapa buku yang uh, mencatat untuk nyatet apa namanya, list-list saya harus ngapain, saya harus dapat ini, saya harus dapat itu dan sebagainya. Ya, intinya yang dekat dengan kita, yang mudah untuk kita kerjakan ya, kita catat semuanya. Oke, kira-kira udah pada punya tujuan hidup belum gitu kan? Ya, kalau bisa tujuannya itu yang bagus ya, yang bernuansa ibadah gitu ya. Pengen punya laptop ya, buat apa gitu, buat bisa menghasilkan uang biar bisa membantu orang tua kan bisa juga gitu. Jadi dicabang-cabangkan niatnya ya. Bulan ini mau beli iPad, ya udah semangat aja gitu, berarti bulan ini harus kebeli iPad gitu ya. Nah itu harus dicatat. Oke, selanjutnya adalah mahir dalam satu nis. Oke, mahir dalam satu nis gitu. Terus nis lainnya sebagai pendukung. Contohnya Mbak Anja Watercolor itu fokus di nis watercolor ya.
Sedangkan watercolor juga bisa dipecah lagi, mau niche di floral atau niche hewan dan sebagainya itu bisa dipecah lagi. Semakin spesifik, insya Allah semakin memudahkan kita untuk konsentrasi di situ. Sedangkan niche lain itu sebagai pendukung. Contohnya ngambil niche ikon, ya, niche ikon. Niche ikon juga bisa dipecah lagi. Ada yang ikon khusus e-commerce, ada ikon khusus fashion dan sebagainya. Tapi kalau mau digabung aja juga nggak apa-apa gitu. Terus ada niche lainnya apa? Sebagai 3D ikon, ya, karena itu masih nyambung. Maka harus mahir dulu dalam bikin ikonnya, ya, harus mahir dulu dalam membuat ikon. Terus kita fokus di situ. Nanti niche pendukungnya itu nanti untuk persiapan hal-hal kemungkinan terburuk atau untuk mengikuti pasar gitu, ya. Karena kan niche ikon yang biasa itu memang sudah ada pasarnya gitu. Tapi ternyata ada pasar yang lebih bagus lagi, yaitu pasar 3D ikon gitu. Nah, biar biar nggak goncang gitu. Kita tetap jalan di niche yang sudah mahir, lalu niche yang pendukung ini dijalankan untuk sampingan aja gitu. Nggak total pindah ke situ, tapi untuk sampingan aja gitu. Untuk persiapan apa namanya, kalau lagi ada badai Bennett kayak kemarin ya, band gitu ya, banyak banget akun yang tumbang, ya kan? Kalau misalnya hanya mengandalkan satu niche aja gitu misalnya, ya sebenarnya masih bisa eksis gitu. Tapi kadang nggak cepat kalau nggak ngikutin tren atau nggak ngikutin pasar, ya. Makanya kalau bisa ada niche yang mahir di situ, ada niche pendukungnya, ya. Ya nanti akan memudahkan teman-teman untuk mencari pasar lain, gitu. Ya harus mahir dalam satu niche. Contoh niche flat ilustrasi, mau ngambil yang karakter doang silahkan, gitu. Atau mau ngambil tema mobil doang silahkan, atau mau ngambil tema kota doang, atau rumah atau bangunan silahkan, gitu. Jadi dimahirkan di situ, nanti pikiran kita nggak terpecah, pikiran kita nggak mudah buyar, nggak mudah berubah, ya. Dalam mengatur belajar juga insya Allah lebih lebih cepat, dalam mengatur pembuatan aset, pembuatan stok itu juga insya Allah lebih cepat ketimbang kita nggak mahir ini nggak mahir itu, kan repot gitu, setengah-setengah gitu. Lebih baik kita mahir dalam satu niche, lalu ada pendukungnya. Contohnya Mas Teguh Pribawa, itu mentor Krita, itu beliau mahir di digital painting. Tapi beliau juga punya niche pendukung. Niche pendukungnya apa? Animator sama 3D. Ya. Itu niche pendukungnya gitu. Niche pendukungnya yang bukan fokusnya itu. Gitu. Bukan fokusnya itu. Tapi ketika digital paintingnya dipadukan dengan animasi, dipadukan dengan 3D, kita sudah tahu lah karya Mas Teguh di mana, di Ufit ya. Di Ufit itu bagus-bagus semua. Ya. Di Ufit itu bagus-bagus semua, dan suaranya suara dan apa namanya, visualnya visual digital painting banget gitu. Yes. Mas Teguh juga pernah membuat semacam kayak 3D gitu, kayak 3D terus dibuat digital painting gitu. Nah itu kan pendukung tuh, ya, pendukung. Apakah Mas Teguh bisa, ini siapa ya, kayak ada suara. Oke. Jadi ketika Mas Teguh misalnya suatu saat pengen berubah haluan, misalnya dia mau fokus jadi 3D designer, dia udah punya backupnya, dia udah pernah belajar, gitu. Jadi tinggal mematangkan lagi aja gitu, ya. Jadi minimal punya satu niche yang benar-benar teman-teman itu kuasai gitu ya, bahkan sampai ke akar-akarnya gitu ya, sampai ke akar-akarnya. Atau punya software misalnya teman-teman
punya software andalan misalnya Inkscape atau punya software andalan Affinity, kalau bisa teman-teman benar ngulik banget itu dalamnya tuh gimana. Ya, kayak orang-orang yang mahir di Adobe Illustrator, terus di Photoshop, mereka bisa bikin script ya yang bisa memudahkan pekerjaan tuh, script itu dijual gitu. Jadi setelah mereka mahir di Photoshop, ternyata mereka bisa bikin script terus scriptnya dijual gitu. Jadi kan itu udah dua beda tuh kan. Yang satunya pengoperasian, yang satunya itu membuat alatnya gitu. Contohnya Galsir. Galsir itu yang teman-teman lihat karyanya yang pakai Procreate itu, dia itu ilustrator, tapi dia punya niche lagi. Dia punya niche pemrograman website, ya, pemrograman website. Makanya dia bisa bikin aplikasi pose, ya, aplikasinya pose. Itu kan sudah dua hal yang berbeda gitu. Tapi dua-duanya itu berkesinambungan gitu. Contoh teman-teman jago editing video, ya. Teman-teman bisa mendapatkan dua pemasukan atau dua income itu dari editing sama dari microstock juga. Di Scrostock itu juga nanti bisa dipecah juga. Bisa teman-teman bikin footage, editing sama footage kan beda ya. Kalau footage itu kan dia ngambil gambar, terus editingnya cuma secukupnya. Tapi kalau editing itu kan mengkompilasi ya, jadi kayak kompilasi gitu, dipotong-potong dan sebagainya. Tapi kalau footage itu kan biasanya dia cuma rekaman keadaan aja, editingnya nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa dapat penghasilan dari situ. Atau dia juga bisa merangkap sebagai seorang audio audio maker ya, audio maker. Audio maker itu contohnya yang bikin sound effect gitu ya. Bisa ngerekam suara burung, suara-suara pintu kebuka, suara motor, suara kendaraan dan sebagainya ya. Jadi ada niche yang enggak terlalu dipedalami banget, tapi dia bisa menjadi semacam backup gitu. Semacam backup. Nah, itu teman-teman harus punya itu. Jadi punya satu yang mahir banget di situ, lalu punya satu niche yang secukupnya aja tahu gitu, ya. Jadi nanti teman-teman akan mudah tuh ketika ketemu ya. Contoh kalau teman-teman bisa Flat Ilustrasi, terus teman-teman bisa mengoperasikan After Effects, maka teman-teman bisa bikin animasi tuh, ya. Flat Ilustrasinya dianimasiin gitu. Daripada teman-teman cuma bisa menganimasiin tapi nggak bisa gambar gitu, misalnya. Ya, otomatis gambarnya kan minta orang lain gitu atau kita beli gitu. Tapi kalau kita bisa bikin karakter sendiri dan sebagainya, maka kita akan bisa menciptakan hal-hal unik gitu. Ya, bahkan animasinya nanti bisa kita jual lagi ke Shutterstock dalam bentuk animasi gitu kan. Jadi ada baiknya seperti itu. Mahir dalam satu niche, benar-benar mahir banget di situ, terus punya niche lain sebagai pendukung. Ya, itu hal yang wajib sih. Ini beda ya dengan Palu Gada ya. Kalau Palu Gada itu kayak saya dulu gitu, ya logo lah, ya layouting lah, ya apa namanya, kadang juga ilustrasi ya. Kalau ada yang minta flat Illustrator ya ilustrasi gitu. Kadang ada yang minta di video ya editing video, kadang ada yang minta dia install software gitu. Nah, itu Palu Gada itu, ya. Itu nggak baik gitu. Bukannya nggak baik sih gitu. Baik, cuman eh terlalu pusing otak kita nanti ya, sana sini harus dipegang. Nah, makanya saya ngambil niche ilustrasi flat aja kalau saya sekarang gitu. Ilustrasi flat aja yang standar aja ya. Nanti saya spesifikin lagi ke model-model estetik gitu ya. Model-model estetik seperti logo-logo estetik atau logo-logo estetik tuh contohnya gambar tangan ya, gambar tangan atau gambar palem, gambar apa tuh, bulan, bintang, terus yang kayak gini ya, model-model logo-logo kayak gini gitu. Terus apa lagi ya bentuknya? Kayak gini ya. Agak lucu ya kalau di sketching gitu ya. Terus tangan ya, misalnya model tangan, tangan lagi berdoa misalnya. Kok jelek sih ya. Nah, kayak gitu. Jadi ambil niche yang harus mahir di situ, nanti niche lainnya sebagai pendukung. Insya Allah
itu akan lebih mudah untuk teman-teman kerjakan ya daripada teman-teman tuh palu gada gitu. Kalau 3D biasanya nyambungnya ke animasi, bisa nganimasiin gitu. Kalau ikon biasanya nyambungnya ya ke 3D, kalau enggak ke animasi juga, animasi ikon animasi kan ada gitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah bidik pasar potensial ya. Kita udah mahir bikin flat ilustrasi, kita sudah mahir misalnya editing video, maka kita harus bidik pasar potensial ya. Pasar potensial. Ini akan memudahkan teman-teman untuk semangat dalam berkarya. Karena kenapa? Kalau pasarnya potensial, kita dapat uang dari situ, ya, dapat uang dari situ, maka kita akan tambah semangat, semangat gitu. Karena apa? Potensial nih udah terbukti menghasilkan gitu, ya. Kenapa? Ya kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri bahwa manusia dengan harta tuh suka gitu, ya. Nggak bisa dipungkiri, emang itu cobaannya gitu. Maka ketika kita sudah punya skill, kita sudah punya niche yang kita dalamin, terus kita sudah punya tujuannya juga, maka kita harus bidik pasar potensial biar tujuan kita mudah tercapai gitu. Misalnya mau berangkat umroh gitu kan, mau berangkat umroh gitu, tapi jalannya tuh pelan-pelan itu nggak nyampe-nyampe gitu. Ya. Karena apa? Karena kita nggak bidik pasar potensial gitu. Harus bidik pasar kan nyampe nih. Gitu. Pasar potensial setiap orang tuh beda-beda loh teman-teman. Ya. Studio-studio besar itu biasanya ngebidiknya Envato Elemen gitu. Pasar-pasar besar ngebidiknya Envato Elemen. Terus apa namanya? Ngebidiknya tuh pasar-pasar yang memang eksklusif gitu. Ya. Buat masuk ke situ aja susah gitu. Portfolio harus bagus dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena itu berbanding lurus dengan skill atau apa namanya? Sesuatu yang akan mereka produksi gitu. Paham nggak? Jadi kalau maaf ya, misalnya kalau contoh saya nih skillnya pas-pasan gitu. Skillnya kalau ada grafik seperti ini ya, misalnya ya, uh, ini pasar potensial. Pasar potensialnya di sini. Ini skill kita nih. Ini skill ya. Ini pasar misalnya atau sebaliknya ya sama aja gitu. Kalau 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 skill kita di sini gitu ya. Kalau skill kita di sini, maka ya kita harus kemungkinan pasarnya juga masih di sini gitu. Jangkauannya kecil gitu. Jangkauannya kecil. Kalau skill kita masih di sini terus kita mau ke sini gitu. Jangkauannya besar gitu. Cuman mampu apa enggak gitu. Karena nggak imbang gitu. Nggak imbang. Makanya kalau skill kita segini ya, skill kita naik gitu ya. Skill kita naik, pasar kita bisa naik juga gitu. Dan berimbang gitu. Ya, jadi grafiknya tuh bagus gitu. Ya. Nah, bidik pasar potensial tergantung skill teman-teman. Contoh mak-mak atau ibu-ibu ya atau teman-teman akhwat kita yang hanya bermodalkan smartphone Android misalnya menggunakan Medibank, Ibis Pen gitu ya model-modelnya itu kan hasilnya raster gitu hasilnya raster uh, itu pasar potensialnya nggak mungkin Shutterstock gitu karena Shutterstock itu rata-rata vektor gitu yang JPG atau foto itu ya rata-rata jepretan foto gitu ya mesti foto terus background juga background yang futuristik gitu yang kayaknya nggak mungkin dibuat pakai Medibank Pen biasanya mereka buat pakai Adobe Illustrator atau mereka buat pakai Photoshop dan sebagainya ya ini bukan lagi meremehkan ya tapi kita coba studi kasus
Maka pasar yang cocok untuk mereka adalah market yang menerima gambar raster gitu. Contohnya PNG3, Canva, terus apalagi ya, watercolor PNG kayaknya juga gitu ya. Jadi mereka bisa expert di situ ya. Mereka bisa mahir di situ, mereka bisa potensial di situ dengan menggunakan tools yang mereka punya, skill yang mereka punya gitu. Terus harus fokus di situ dan sampai stabil gitu. Stabil dalam artian trajektornya juga beda-beda gitu. Contohnya saya di PNG3 dengan aset yang sedikit ya, saya cuma menargetkan 1 bulan atau per 2 bulan itu $100 gitu, dan alhamdulillah tercapai gitu dalam waktu 1 bulan, kadang 2 bulan gitu, itu tercapai $100 gitu. Itu udah berarti udah stabil kan menurut saya. Maka saya bisa tinggal nguploadnya cuma sesekali aja gitu. Dan di situ cocok untuk teman-teman yang akhwat nih, yang mainnya Medibank Paint dan sebagainya gitu. Ada juga Canva ya, potensial juga gitu. Untuk yang vektor juga bisa, untuk yang raster juga bisa gitu ya. Tapi harus dipikirkan juga ke depannya gitu. Kenapa? Karena sama seperti di kasus di PNG3 kan dulu gitu ya. PNG3 tiba-tiba naik naik kualitas gitu. Ternyata pada kelabakan. Kenapa? Karena skillnya standar di situ. Masih berada di zona gitu-gitu aja. Maaf ya, bukan lagi ini ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Dulu aku dan PNG3 adalah teman gitu kan. Gitu. Adalah teman kan. Ternyata di tahun 2020 PNG tumbuh tinggi gitu kan. Dan ternyata aku masih segini-segini aja. Ya nggak ketemu gitu. Mereka berusaha untuk upgrade, kitanya masih standar-standar aja, kaget gitu. Pas ada event banyak yang gagal, banyak yang nggak lolos dan sebagainya. Event dulu kan enak tuh. Tahu-tahu dapat $500 ya kan? Tahu-tahu dapat $200, dapat $1.000 dan sebagainya. Tapi sekarang untuk event susah gitu karena standarnya udah naik gitu. Makanya ketika mereka yang masih gitu-gitu aja, maaf ya, masih gitu-gitu aja gitu, ketinggalan gitu. Padahal PNG itu pasarnya juga bagus juga gitu. Dapat $200, $300 dari PNG itu sebenarnya nggak sulit gitu. Kalau memang karyanya bisa mendukung untuk dijual di sana. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga kayak gitu. Di Canva juga jangan sampai teman-teman kayak gitu juga. Itu maksudnya. Di Canva masih gampang, submit A, B, C masih gampang dan sebagainya gitu. Tapi sekarang sudah kelihatan kan reject gitu. Padahal dulu nggak segitunya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita masih gitu-gitu aja, ya siap-siap aja gitu. Karena platform itu pasti semua akan berubah ke arah yang lebih tegas lagi gitu. Contoh, di Splat dulu itu daftar nggak pakai portfolio, ya. Saya pernah daftar dulu pas zamannya belum pakai portfolio. Waktu itu saya baru isi 1, terus nggak kepegang. Akhirnya saya, udahlah, kapan-kapan juga bisa daftar lagi. Saya hapus aja akunnya. Ternyata pas mau daftar lagi harus pakai portfolio gitu. Padahal dulu enggak gitu kan. Kenapa saya hapus dulu gitu. Ya. Ternyata perubahan itu nyata loh teman-teman gitu. Ya. Sama dulu akun 99 desain ya. 99 desain itu juga sama. Dulu nggak pakai portfolio gitu. Portfolionya itu sederhana aja, kalau nggak salah itu cuma nyantumin gambar aja. Coba nyantumin gambar 4 gambar. Saya juga nyantumin dari PNG gitu, upload, keterima gitu. Tapi sekarang harus nyantumin portfolio yang bagus gitu, pakai Behance dan sebagainya gitu. Jadi itu sebuah sebuah keniscayaan ya istilahnya. Sebuah kepastian bahwa platform itu bergerak maju gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita masih standar-standar aja, ya kita akan tenggelam gitu. Karena di dunia kreatif itu siapa yang kuat dia akan bertahan. Memang kayak gitu gitu.
Takutnya nanti di Canva yang lagi adem-ademnya gitu ya, tiba-tiba ada perubahan kualitas dan lain sebagainya karena sudah terlalu banyak eh, ibaratnya maaf ya spam dan sebagainya. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada komplainan dari komunitas Canva, user Canva ya, katanya elemen-elemen sekarang kok kayak ngaco-ngaco gitu. Mungkin termasuk saya juga bikinnya ngaco-ngaco gitu ya. Nah, itu juga harus di apa namanya? Dipikirkan gitu. Karena komplainan user akan mempengaruhi juga pengaturan-pengaturan atau peraturan-peraturan yang akan datang gitu ya. Jadi teman-teman kalau bisa terus upgrade skillnya gitu. Jangan mentok di situ aja gitu ya. Karena platform itu pasti akan berubah ke arah yang lebih sadis lagi gitu. Shutterstock dulu juga sama, similar konten ya, itu dulu lolos gitu. Ibaratnya kalau ada gambar kayak gini, gambar arah panah kayak gini, terus saya upload panah ke sini, itu lolos gitu. Saya upload lagi panahnya ke bawah misalnya, ke pojok misalnya gitu, itu lolos gitu. Tapi sekarang enggak gitu. Harus muter otak gimana caranya bisa lolos. Kan sayang ya gitu. Dan waktu itu juga ada kalau nggak salah 2019 atau 18 2019 kalau nggak salah itu gambar yang similar dihapus-hapusin semua sama Shutterstock. Repot kan gitu. Jadi harus benar-benar bikin karyanya itu emang karya yang berkualitas gitu. Kita sendiri juga paham kan diri kita itu senang yang dikasih yang berkualitas. Kalau nggak berkualitas kita nggak senang ya. Masa kita ngasih orang yang nggak berkualitas kan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa ketika kita sudah menentukan tujuan kita ya, terus tadi apa lagi mahir satu nis dan sebagainya. Saya harus jawab istri saya dulu ya. Ini suara saya masih kecil nggak? Oke ya. Jadi apa aja bahasannya? Jadi kalau udah menentukan tujuan, kita juga sudah mahir dalam satu niche, kita bisa expert di situ, terus kita punya niche pendukung, ya. Kita juga membidik pasar potensial sampai stabil di situ. Ketika sudah stabil, ketika sudah bisa ibaratnya setengah autopilot lah ya, karena nggak mungkin ada yang namanya autopilot, tetap pasti harus ada campur tangan kita gitu ya. Nah, itu insya Allah akan memudahkan kita untuk konsisten. Karena apa? Nanti kalau kita sukses di situ, kita akan merasa alhamdulillah usahanya berhasil ya gitu. Jadi bidik pasar potensial. Kalau nggak potensial ya jangan dibidik gitu. Yang kira-kira itu menyusahkan teman-teman dalam jangka dekat ini ya jangan dibidik dulu gitu ya. Karena nanti kalau nggak berhasil di situ, takutnya malah down gitu. Akhirnya bingung dan lain sebagainya ya. Terus kalau sudah punya pasar potensial dijaga gitu. Balik lagi ke sini, dimahirin lagi terus skillnya ya. Langsung diupgrade terus skillnya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi, teman-teman. Teman-teman juga harus sering melakukan evaluasi. Evaluasi itu termasuk apa namanya? Visualnya gimana gitu ya. Terus karya saya berguna apa enggak gitu. Bernilai guna atau enggak, punya value atau enggak gitu. Terus apa namanya? Berapa bulan saya bisa memproduksi gitu ya, berapa banyak saya bisa memproduksi dalam satu bulan karya yang cukup berkualitas gitu, nggak harus sangat berkualitas, nggak harus, cukup aja gitu ya, cukup berkualitas gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengejar yang berkualitas banget itu pasti akan menghabiskan banyak waktu gitu ya, sedangkan kita itu butuh cepat, maka minimalnya itu kita punya standar kualitas cukup berkualitas, cukup berguna gitu ya. Jangan sampai nggak berguna, jangan sampai nggak berkualitas, tapi cukup berkualitas, cukup berguna, visualnya juga cukup.
ya. Dan kita seneng ngasihnya gitu. Kita seneng ngasihnya karena kita juga makanya seneng gitu. Jangan sampai saya pernah mengatakan kemarin ya, jangan sampai kita membuat sesuatu yang kita aja nggak suka makainya, paham? Gitu. Kita aja nggak suka makainya gitu. Gimana orang lain kan kayak gitu ya. Nah, evaluasi ya, eh, apa namanya, metadatanya gimana ya, metadata, terus keyword dan sebagainya ya, keyword dievaluasi semua ya. Berapa saya bisa menghasilkan karya yang eh, cuma 50% kualitasnya, 30% kualitasnya berapa, 70% berapa kualitasnya, 80% berapa kualitasnya. Jadi harus dirinci tuh. Oh, saya bisa menghasilkan 500 gambar dengan kualitas 30%. Oke, berarti saya mau bikin yang ini khusus untuk ini pasar yang uh, di sini gitu. 50% untuk pasar di sana dan sebagainya gitu. Harus dievaluasi ya. Metadata juga perbanyak uh, event-event yang tidak melanggar syariat ya teman-teman. Saya tekankan untuk uh, event-event yang tidak melanggar syariat. Secara umum karena saya di sini sebagai Vector ID, maka saya akan mengatakan bahwa secara umum uh, umat Islam itu cuma punya 2 event gitu. Event Idul Adha dan Idul Fitri, udah itu event kita gitu. Yang lainnya wallahualam ya. Saya juga belum menanyakan bagaimana kalau misalnya hukumnya hari kanker itu ya, hari HIV, hari AIDS, terus hari apa lagi ya, hari Sumpah Pemuda dan sebagainya. Saya belum detail untuk menanyakan itu. Tapi kalau dilihat secara umum, kalau perayaan-perayaan itu ya kalau dalam Islam cuma 2 doang gitu. Makanya pasar event itu gurih-gurih panas gitu. Makanya saya nggak pernah kejar event sekarang gitu. Saya belum tahu hukumnya. Tapi mungkin teman-teman silakan tanyakan ke Ustadz ya yang berkompeten. Coba tanyakan tentang event-event perayaan dan sebagainya. Boleh nggak sih kalau kita bikin dan sebagainya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir nih adalah la in syakartum la azidanakum. Ya, kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kita gitu. Ini udah hal mutlak gitu ya. Kalau kita bersyukur kita akan dikasih nikmat, minimalnya adalah nikmat kelapangan hati. Soalnya kalau hati kita nggak lapang pasti ngapa-ngapain aja nyesek gitu. Minimalnya kita punya kelapangan hati. Oh, udah baru dapat segini, alhamdulillah, 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 dapat segini kemarin naik, alhamdulillah, alhamdulillah dan sebagainya. Oh, baru dapat sekian kemarin, dapat sekian, oh sekarang turun, alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu bersyukur, 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 bersyukur. Nanti apa namanya, adem gitu untuk terimanya ya. Soalnya kalau udah kita nggak adem terimanya, maaf ya, kemarin kan kasus-kasus ban dan Bennett ya, kasus-kasus blokir dan sebagainya itu kan karena plagiarisme gitu. Banyak yang pengen dapat instan ya. Mereka konsisten tapi konsisten ke plagiarisme gitu. Bagus, konsistennya bagus gitu ya. Diakuin tapi caranya salah gitu. Mereka tidak menghasilkan karya tapi mereka mengambil karya orang dan sebagainya. Ya, takutnya ketika kita nggak bersyukur, itulah yang akan terjadi. Siapa sih yang menjamin kita nggak maksiat? Kan nggak ada ya gitu. Paham nggak maksudnya? Kan nggak ada gitu. Bahkan perempuan juga bisa gitu, jangankan perempuan gitu ya. Jadi semuanya bisa berpotensi untuk melakukan kecurangan dan sebagainya. Makanya ini akan menjadi uh, apa namanya, senjata teman-teman kalau pengen teman konsisten ya, agar apa yang kita lakukan itu selalu kita lakukan dengan senang hati gitu ya. Oke, ini surat Ibrahim ya. Ayat berapa ya? Ayat 7 atau ya? Coba dicek nanti ya. La in syakartum la azidannakum. Oke. Baik, selanjutnya Q&A silakan. Jazakumullah khairan teman-teman. Silakan yang ingin bertanya boleh. Sekitar 5 sampai 10 menit mungkin. Silakan. Langsung aja boleh pakai voice atau mau ngetik juga boleh, silakan.
Bebas ya, bebas untuk sharing kok. Bebas saja. Yang Ikhwan langsung aja. Langsung aja. Kalau Ikhwan langsung cas-cus aja dinyalain mikrofonnya. Yeah. Silakan. Ada nggak Ikhwan? Ikhwan, laki-laki, laki-laki. Apa sudah paham semua kali ya? Sudah. Apalagi nyatet ini, nyatet tujuan. Nyatet tujuan. Silakan yang Ikhwan. Atau mau diketik juga silakan. Nanti kalau misalnya teman-teman bidik pasar potensial, itu nanti akan masuk ke arah to-do list ya. To-do listnya apa saja yang akan digunakan untuk diupload di sana, apa aja yang akan kita submit, apa yang kita metadatanya ya, kita metanya apa dan sebagainya itu kalau kita sudah ketemu pasar potensial biasanya kita harus nyatet seperti itu sih. Ya. Jadi cabangnya seperti itu harus ada to-do listnya yang akan kita kerjakan di pasar potensial tersebut. Kalau enggak ya nanti mentah lagi gitu. Otomatis kan kalau kita bidik sesuatu ya ada amunisinya mau ngapain gitu ya. Ada yang konten kreator pasar potensialnya di Instagram gitu ya. Makanya dia rajin bikin postingan gitu. Ada kreator yang ini pertanyaannya salah grup kayaknya. Dari Abu Uwais ya di grup Vectora Olbach. Izin bertanya, Mas Adit untuk $100 dari PNGT tiap bulan, bagaimana ketika memulai waktunya? Waktu waktu waktunya. Oke. Kalau PNG3 itu kan uh, eksklusif ya, eksklusif ya. Terus lihat aja mayoritas gambar-gambar yang ada di sana loh teman-teman. Ya, mayoritas gambar yang di sana itu visualnya 80% ke bawah gitu. Mungkin sekitar 70% ke bawah gitu. Enggak terlalu mentereng-mentereng kayak yang ada di ini, kayak yang ada di FreePic, Shutterstock, atau pasar lainnya gitu. Rata-rata yang di sana biasa aja gambarnya gitu. Makanya cara paling mudah adalah teman-teman lihat di dashboard, terus teman-teman lihat gambar apa yang laku di akun teman-teman itu, gambar apa yang sering laku, bolak-balik laku gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu gambar yang hampir tiap hari itu terdownload gitu, hampir tiap hari terdownload. Saya ada gambar yang hampir tiap hari itu terdownload gitu. Dan saya tahu, oh ini potensial nih gitu.
Tapi sayangnya kalau saya bikin ada potensi similar gitu, Jadi saya mikir otak gitu, gimana caranya gambar ini bisa saya upload juga, tapi dalam style yang berbeda gitu. Kira-kira gimana ya? Saya tuh masih mikir gitu. Jadi kalau yang sudah memulai ya, saya ngomongnya sudah memulai. Kalau yang nggak, yang baru memulai ya, saya nggak bisa ngasih tips ya. Ngasih tipsnya ya upload dulu aja gitu. Jadi kalau di PNG itu ada gambar yang eh, bisa kita lihat kok ini laku terus ya gitu. Oh ini laku lagi, kok ini laku lagi, kok ini laku lagi, kok ini laku lagi ya gitu. Bahkan saya punya gambar yang tiap hari itu aja gambarnya nongol terus. Nah, berarti gambar itu yang harus kita kejar gitu. Harus kita kejar gitu. Karena kadang kalau lihat, ini kok 5 kali download, 2 kali download gitu. Oh, berarti kalau saya punya gambar model seperti ini, semacam ini, berarti kemungkinan sehari bisa terdownload sampai 10 kali gitu, atau mungkin sampai, kalau gambarnya cukup berkualitas mungkin bisa sampai 20 kali dan sebagainya gitu. Itu nggak mustahil loh dapat $100 tiap bulan atau per 2 bulan dari PNG3 ya. Jadi lihat gambar yang sering terdownload itu yang dikejar gitu. Jangan yang event-eventan ya. Kalau event-eventan memang naik turun gitu. Naik pas lagi event aja, tapi coba lihat rutinitas downloadnya gitu. Mayoritas yang sering terulang downloadnya tiap hari itu apa? Itu yang dikejar. Insya Allah di PNGT itu kualitasnya, kalau saya boleh bicara ya, itu sekitar 60% ke bawah. Jarang banget ada yang ngasih kualitas 70% ke atas, itu jarang. Ya, kita lihat pasarnya aja gitu. Ya. Jadi di sana itu lebih mudah untuk mengupload gambar yang simple-simple gitu. Tapi dengan based on data gitu, ada datanya. Oh ternyata di akun saya yang terrepeat order terus gitu, yang terbeli terus itu adalah yang gambar ini gitu. Makanya saya harus memperbanyak gambar tersebut di akun saya gitu. Gitu Mas Abu Wais. Kalau untuk waktu tentu ini beda-beda ya. Itu beda-beda orang gitu ya. Tapi kalau bisa menyisihkan beberapa waktu untuk membuat gambar yang potensial di PNG ini, Allah itu cukup membantu teman-teman bisa mendapatkan tabungan ya. Kan lumayan tuh bisa nabung 1 juta sebulan atau 2 bulan gitu ya. Itu kan udah dapat emas 1 gram gitu. Saya konversi ke emas gitu, karena kalau konversinya ke mata uang rupiah itu kecil gitu. Tapi kalau konversi ke emas, saya punya keyakinan gitu teman-teman. Ada hadis yang mengatakan, saya nggak hafal secara pastinya dan Arabnya juga saya nggak hafal. eh Akan ada zaman di mana yang berlaku itu cuma dinar dan dirham gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ada investasi emas gitu. Dan minimalnya penghasilan dari mikrostock itu dialihkan ke emas gitu. Walaupun cuma sebesar 500.000 gitu ya. Karena saya rasa hadis itu cukup memberitahu kepada kita bahwa investasi terbaik adalah emas gitu. Ya 0,5 gram aja, 0,5 gram. Dulu saya nggak kepikiran loh untuk beli-beli emas gitu. Makanya kadang kalau uangnya dalam tabungannya dalam bentuk uang itu cepat habis gitu. Tapi kalau dalam bentuk emas itu asli nggak habis habis. Sebenarnya gini, kadang kalau lagi di masa sulit gitu ya, aduh kok kita nggak punya duit ya gitu. Kok kita nggak punya duit ya, kalau lagi ngobrol misalnya sama istri, kita nggak punya duit ya gitu. Aduh bingung nih gitu. Aduh mana gajiannya masih lama lagi gitu kan misalnya. Padahal ada emas di rumah gitu. Padahal ada emas di rumah. Tapi nggak berasa ada uang sampai jutaan di rumah gitu, karena sudah dalam bentuk emas gitu. Kalau kita beli emasnya di supermarket di mall juga sama gitu, kita nenteng duit 5 juta itu cuma sekeping doang, kecil gitu ya. Jadi kalau bisa dikonversi aja ke emas ya, nabung emas teman-teman, nabung emas ya. Insya Allah hadis dari Rasulullah itu nggak bakal melenceng. Nah itu bentuk konsistensi tuh ya. Oke, ada lagi teman-teman?
Kalau di Canva ya, eh kalau di Canva itu kamu kebetulan kan nggak ada datanya ya teman-teman. Di Canva itu nggak ada data mana yang laku, mana yang enggak ya untuk kontributor untuk saat ini. Tapi kabarnya kan bakalan ada ya, bakalan ada dashboardnya. Tapi yang saya lihat eh, gambar kita semakin berada di atas pencarian itu semakin mengindikasikan bahwa gambar itu semakin dipakai, sering dipakai. Tuh. Karena saya ada beberapa gambar yang sudah naik ke atas. Jadi kalau di materi ya, kalau di materi Canva itu kan saya merekomendasikan bahwa teman-teman itu membuat keyword yang kemungkinan dicarinya itu bisa ketemu di beberapa kali scroll gitu. Karena semakin scroll ke bawah itu user akan semakin bosen. Pengguna itu akan semakin bosen. Apalagi kalau internetnya lemot gitu. Maka yang dikejar adalah kita bisa naik ke atas gitu. Dan saya sudah praktekkan di beberapa gambar saya. Kebetulan akun saya banyak gitu ya. Jadi saya nggak menyebutkan akun yang potensial banget itu saya nggak menyebutkan. Uh, itu beberapa gambar saya ketika saya ketik keyword umum sebenarnya. Jadi bukan keyword spesifik judulnya kan kalau di Canva itu kan kalau kita ngetik judulnya spesifik banget itu ketemu langsung gambar kita kan seperti yang ada di materi itu saya pernah mengatakan. Jadi teman-teman harus benar-benar grammarnya terus benar-benar bagus ya. Terus kalau bisa jangan kepanjangan ya. Minimalnya itu 2 sampai 3 kata ya. Karena pencarian orang itu 2 sampai 3 kata biasanya. Kalau udah lebih biasanya nggak potensial untuk dicari. Nah, saya coba ketik keyword umum gitu ya, yang nggak mengarah ke sana, tapi ada keyword saya gitu, ada keyword di salah satu gambar saya, ketik aja dadat gitu, ternyata pas di scroll beberapa kali, nggak sampai 10 kali scrollnya, itu gambar saya itu sudah ada yang di atas gitu, sudah ada yang di atas. Itu mengindikasikan ya, ini baru perkiraan spekulasi ya, itu gambar kita itu sudah sering dipakai gitu, itu sudah sering dipakai. Terus saya juga pernah melihat ada yang merekomendasikan gambar saya di platform di Instagram, tapi itu konten kreator dari India, konten kreator dari India. Jadi merekomendasikan akun saya full, dikomunikasikan akun saya pakai brandnya sekalian malah gitu. Dan di situ ada beberapa elemen saya dan saya berasumsi bahwa oh berarti elemen saya ketemu gitu. Oh berarti elemen saya ketemu dengan tambahan data tersebut terus dikomparasi dengan yang ada di pencarian elemen. Oh ternyata relate juga ya gitu. Kemungkinan ya ini ya. Ternyata relate juga ya. Yang sering dipakai itu akan sering naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas gitu. Itu kemungkinan ya, kemungkinan. Saya juga kurang yakin kan datanya nggak nggak ada gitu ya. Itu hanya bisa memperkirakan untuk sejauh ini langkah-langkah saya untuk bikin gambar tuh yang kayak gimana gitu. Terus ada juga karya saya yang eh, saya upload. Jadi saya itu punya saudara, saya kasih gambar saya ini. Nih, kamu saya kasih gambar, ini model kamu buat di Canva gitu. Ternyata gambar yang saya itu kurang laku. Terus saya lihat di akun dia gitu. Loh, kok akun dia naik di atas gitu apa namanya? Elemennya di atas saya gitu. Dan kebanyakan pas saya lihat dia lagi nama akunnya, dia lagi. Kok saya jarang nih gambarnya padahal gambarnya itu sama gitu, bukan sama. Jadi dalam artian tuh temanya sama ya, temanya sama. Ternyata oh, dia lebih sering dipakai gitu. Dia ada di paling atas. Itu sih untuk yang sekarang ya teman-teman. Untuk yang sekarang. Prediksi untuk memudahkan kita berkarya di Canva untuk yang sekarang. Insya Allah nanti kalau dashboardnya sudah muncul, insya Allah akan lebih mudah lagi. Gitu teman-teman.
Silakan teman-teman. Sudah terjawab Mbak Dina ya. Jadi kalau di Canva itu kita lihat aja ini yang paling potensial tuh gambar kita ya. Itu kira-kira kalau kita ketik secara umum keywordnya, gambar kita ada di atas belum gitu. Itu kemungkinan ya, kemungkinan saja ya. Kalau 3D Recon itu apa harus expert banget di Blender ya mas? Nis itu ngutamain market atau passion Afwan? Nggak usah, nggak usah ini sih, bisa nggak usah passionan. Gitu. Passion itu passion itu kalau saya pribadi, passion itu sesuatu yang akan kita cintai gitu. Bukan sesuatu yang sudah kita cintai, tapi sesuatu yang akan kita cintai. Contohnya eh, kita ngerjain, kita jadi bartender misalnya, tukang kopi misalnya, terus kita suka dengan itu, kita otomatis akan jadi passion. Jadi passion itu nggak harus ngikutin kata orang yang harus sesuai passion, gambar sesuai passion dan lain sebagainya. Itu menurut saya terlalu memaksakan egoisme gitu. Passion ya dicintai gitu, mencintai hal-hal yang kita lakukan gitu. Ketika kita sudah mencintai hal-hal tersebut, insya Allah kan kita akan ketemu aja polanya gitu kan. Apa harus expert banget? Enggak sih, nggak harus expert banget. Saya lihat di marketplace juga gambarnya gitu-gitu aja. Sebagian gitu-gitu aja, nggak terlalu yang gimana-gimana rendernya. Yang penting itu konsepnya ada gitu, jelas gitu. Konsepnya jelas. Contohnya ngambil konsep medis gitu, mau ngeblender tema medis, ngeblender tema e-commerce, terus ngeblender tema apa lagi ya, tema education dan lain sebagainya. Jadi kalau udah ada temanya, insya Allah orang akan nyari gitu kan. Kalau hari pendidikan kan yang dicari kan pasti keyword education gitu, kemungkinan gambar kita akan muncul di situ kan gitu. Misalnya ada gambar pensilnya, 3D pensil, 3D buku, 3D toga, 3D penghapus, 3D papan tulis dan sebagainya, itu insya Allah akan muncul di situ. Tapi kalau kita nggak punya konsep ya bingung gitu. Kita nggak punya value yang akan kita pakai gitu. Yang akan kita tawarkan nggak ada. Gitu. Yang penting itu konsepnya dulu. Kita mau ngambil tema apa, ya udah kita breakdown gitu. Mau bikin ini, mau bikin ini. Nah saya kalau nggak salah saya tuh pernah bikin materi di Inkscape Vector Mastery ya, di bagian keywording. Saya menyarankan untuk teman-teman itu, keyword itu, metadata itu ditentukan di awal gitu, bukan di akhir baru mikir gitu. Beda ya, kalau bedanya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman memang tipe-tipe orang yang bisa menyimpan memori dalam otak, maaf ya, bisa menyimpan memori dalam otak itu nggak lupaan, mungkin metode gambar dulu ya, gambar dulu baru keyword belakangan mungkin bisa lah gitu. Karena apa yang dituangkan akan sejalan dengan ada apa yang di otak gitu. Tapi kalau kapasitas otak kita lupaan, nggak konsisten gitu ya, kayaknya harus lebih dicatat terlebih dahulu apa yang akan kita bikin, baru kita buat visualnya. Ya itu akan memudahkan. Jadi teman-teman yang di Canva yang collection ya, itu jangan bikin gambarnya dulu baru bikin keywordnya gitu ya. Tapi bikin apa namanya? Bikin dulu metadatanya, bikin dulu apa yang akan kita buat, baru visualnya gitu. Daftarnya yang akan kita buat, baru visualnya. Insya Allah itu akan lebih mudah kan teman-teman. Jadi yang penting ada konsepnya ya Pak Abu Sahal. Ada konsepnya, ada tujuannya ini buat apa ya. Masalah render visual itu nanti insya Allah akan menentukan, akan ditentukan sesuai dengan apa tujuan kita gitu. Jadi jangan jangan bikin dulu visualnya baru
konsepnya gitu. Tapi konsepnya dulu ditentukan, misalnya temanya medis, ya udah berarti kita mau bikin gambar suntikan, gambar stetoskop, gambar apa lagi, avatar dokter, gambar kapsul, gambar tablet, gambar apa lagi, dan lain sebagainya ya, yang berhubungan tensi meter misalnya, atau eh, termometer ya. Jadi ditulis dulu tuh, saya ditulis, baru deh kita kan eh, baru nulis stylenya apa gitu kan, baru kita eksekusi di aplikasi Blender gitu. Itu selalu akan lebih mudah kan. Oke, pertanyaan berikutnya nih, emas 0,01 gram. Ini mini gold ya. Mini gold itu sebenarnya tidak direkomendasikan gitu. Saya pernah mini gold juga gitu, mini gold jadi 0,01. Itu investasinya tuh kurang kurang ngejualnya tuh susah gitu. Ngejualnya tuh susah. Kita ngejualnya tuh harus ke customer. Kalau ke toko itu agak susah. Makanya saya berhenti itu. Emang belinya mudah, cuma kadang 30.000, 50.000 gitu ya. Udah dapat emas sekian 0,0 ya. Itu biasanya buat kado aja sih, buat kado. Ya, investasinya tuh bukan buat investasi jangka panjang, tapi itu untuk perhiasan, untuk perhiasan. Walaupun itu modelnya emas batangan, maksudnya emas batangan tuh bukan emas perhiasan ya, bukan kalung, cincin, itu bukan ya, tapi ya emas bulat kecil gitu ya. Tapi itu nggak saya rekomendasikan sih, karena saya juga dulu pernah, terus pas mau ngejualnya tuh bingung gitu. Jadi mending 0,05 Antam atau UBS dan sebagainya gitu, Mas. So, oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini niche itu ngutamain pasar atau ngutamain passion gitu ya? Eh, Otomatis sih kalau niche itu, niche kan itu sebenarnya kayak bidang gitu ya. Ya, pertama kita pasti cari yang mudah untuk kita kerjakan, sumber dayanya ada, terus kemampuan kita juga nyampe ke sana, dan didukung market juga gitu. Jadi emang kombinasi keduanya gitu, nggak bisa salah satunya aja gitu. Kalau niche kita scribble, tahu scribble kan, coret-coret itu loh, yang coret-coret itu kan scribble tuh. Kita niche-nya kita scribble gitu, tapi pasarnya kan sedikit gitu. Nggak bisa kita ekspor di scribble. Mungkin tetap bisa kita upload ke Freepik, tapi peluang marketnya tuh kecil gitu. Jadi harus berbanding lurus dengan eh, market juga gitu. Dua-duanya harus dikomparasi juga. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada tips nih untuk investasi emas ya, investasi emas. Itu kalau bisa investasi emas itu ngikutin umur anak gitu. Ngikutin umur anak. Umur anak itu kan setahun ya. Setahun, nambah setahun gitu kan. Nah, setahun itu 1 gram aja gitu. Berarti kalau anak kita umur 10 tahun, berarti kita punya 10 gram. Berarti dalam waktu 10 tahun itu
1 gramnya itu kan 900.000 misalnya. Berarti kali 10 ke 9 jutaan gitu. Kita punya tabungan 9 juta untuk anak gitu. Kalau anaknya bisa juga, kemarin di Facebook ada tuh. Jadi uang THR anak dijadiin emas. Jadi kalau anak-anak dapat THR dari orang itu dikumpulin sampai 500.000 ternyata, ya udah nih mama yang pegang gitu ya, dijadiin emas gitu. Itu bagus juga. BTW saya pernah beli emas 2 gram, harganya itu dulu masih sekitar 700 ribuan 1 gramnya. Sekarang itu emas udah 900 gram, padahal bahkan kemarin tembus 1 juta lebih. Berarti saya udah balik modal ya, ibaratnya ya. Udah balik untung gitu. Jadi nggak ada ruginya gitu. Waktu itu beli cuma berapa ratus ribu, sekarang ternyata naiknya sudah 50% lebih. Jadi nggak ada ruginya teman-teman gitu. Nah ya tuh betul kata Bu Vina ya. Jadi kalau beli yang 0,00 itu rugi banget asli. Ya karena semakin nilai kecil semakin mahal emas. Semakin nilainya besar harganya semakin murah gitu. Contohnya emas emas setengah gram itu 550.000. Sedangkan dalam 1 gram itu cuma 900 sekarang ya. Kemarin saya beli segitu. Terus 5 gram itu cuma 4 juta kurang. 4 juta kurang. Cuma 5 juta kurang lah gitu. 5 juta kurang. Jadi semakin besar nilainya semakin murah gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang masih muda nih. Jadi bisa bisa buat konsistensi juga ini gitu. Karena saya juga berawal dari sini juga gitu, konsistensinya gitu. Saya ada target nabung emas sekian 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 sekian, alhamdulillah konsisten gitu. Jadi ada semangat untuk ngejar terus gitu, ngejar terus. Dan jarang banget ada anak muda di bawah umur 30 tahun nabung emas tuh jarang. Jarang ada yang melek gitu. Apalagi kalau teman-teman di sini udah tahu ya, yang umurnya 20 tahun, umurnya 25 tahun kenal emas itu suatu hal yang wow gitu. Lalu udah invest, masya Allah ya gitu. Jadi lumayan nih. Dan itu juga bisa buat saving teman-teman. Misalnya punya target pengen beli laptop ya, pengen beli laptop dan sebagainya, itu teman-teman bisa dialihkan ke emas dulu nabungnya. Jadi pas butuh laptopnya itu bisa tinggal dijual aja emasnya gitu. Tinggal dijual emasnya aja. Bahkan kita bisa jual dalam keadaan dia lagi naik gitu. Kalau bingung jualnya bisa diminta tolong sama ibu, sama bapak ditemenin dan sebagainya. Cari toko emas yang terpercaya ya, dari testimoni tetangga gitu atau testimoni keluarga dan sebagainya. Itu malah lebih aman loh. Jadi kalau misalnya kayak gini, misalnya teman-teman lagi nabung laptop atau nabung iPad terus nggak kebeli gitu, takutnya malah nanti uangnya habis gitu ya, dalam tujuan yang maksudnya nggak tahu-tahu loh, tahu hilang aja gitu, takutnya gitu. Tahu hilang aja tuh maksudnya pengeluaran tuh nggak nggak berasa gitu ya. Nah makanya lebih baik kalau ada dialihkan aja ke dalam bentuk emas. Nanti teman-teman saving ya, saving uangnya itu dalam bentuk emas. Jadi kalau ketika teman-teman sudah memperkirakan ini dapat sudah dapat laptop, baru dicairkan dalam bentuk uang gitu.
dibeli pakai emas aja juga sebenarnya udah bisa gitu, bawa emasnya ke tukang laptop, hitung hari itu sekarang, ini saya bayar pakai emas. Harusnya bisa sih, karena emas itu nilai apa, mata uang yang sebenarnya sangat berlaku dimanapun gitu. Gitu. Jadi itu tips salah satu apa ya, salah satu ya tips konsisten gitu. Jadi kita bisa nabung konsisten ya. Kalau toh misalnya ternyata Allah nggak takdirkan kita nggak bisa beli laptop, tapi kita udah saving emas gitu yang harganya semakin hari semakin naik gitu, dan turun pun nggak signifikan ketimbang uang gitu. Kalau udah dalam bentuk uang, dalam bentuk saldo, gatel aja udah pengen beli apa gitu, check out apa gitu kan, jajan apa dan sebagainya. Tapi kalau di dalam bentuk emas itu biasanya nggak berasa kita punya harta banyak gitu, asli nggak berasa, bener nggak berasa. Bahkan dalam keadaan sulit pun kayaknya sayang gitu kalau mau menjual emas gitu ya. Oke ya, Antam atau UPS ya teman-teman, itu nilainya cukup bagus. Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Ini jadi bahas emas ini, nggak apa-apa deh, biar semangat ya. Itu salah satu bentuk konsistensi saya juga gitu. Karena saya punya tujuan itu, saya punya tujuan setiap dapat uang saya harus nabung emas sekian juta gitu, sekian gram. Jadi kalau saya leha-leha, saya santai-santai, saya nggak bisa nabung emas sekian gitu. Gitu. Oke, wah ini jadi lebar nih, 1,5 jam. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan, satu lagi atau dua lagi. Ada lagi nggak? Yang Evan langsung aja. Cus. Pakai mikrofon atau nggak diketik juga nggak masalah. Kalau nggak ada, berarti kita akhiri. Kita pada kesempatan hari ini. Oke ya. Jadi kita akan kesimpulan ya. Kesimpulan yang oke. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa konsistensi itu akan menentukan akhirnya. Pola itu akan menentukan akhirnya. Ketika kita hidup di pola tertentu, maka akhirnya pun akan di pola tertentu juga gitu ya, di pola tersebut itu juga. Sudah ambil contoh seorang pecandu narkoba, pasti meninggalnya akhirnya juga bakal karena narkoba ya, karena polanya gitu aja, konsistensinya di situ aja, istiqomahnya di situ aja gitu. Maka kalau kita ingin akhirnya baik, maka konsistensi yang baik ini juga perlu gitu ya. Selanjutnya itu kita sudah paham itu ya, apa namanya, konsekuensinya ya, konsekuensi dari konsistensi itu, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah ya, hal sekecil apapun ya, kita minta pertolongan sama Allah, Bismillah, jangan lupa zikir pagi petang dan sebagainya, sunnah Rasulullah dijalanin dan sebagainya. Pokoknya ini harus minta, kalau nggak minta nanti Allahnya malah sama kita, itu pasti ya. Allah malah, kalau kita nggak minta malah Allah nggak suka gitu, justru kita harus minta gitu ya. Selanjutnya tentukan tujuannya. Contohnya tadi ya, kalau saya pengen umroh 4 orang gitu, berarti saya harus menyiapkan duit sekitar 150 juta gitu. Insya Allah tahun depan atau kapan gitu, pokoknya saya punya target itu gitu ya, ditulis targetnya gitu. Karena ketika kita menulis target, maka kita akan menulis caranya gimana. Contohnya umroh 150 juta, berarti saya membutuhkan emas 150 keping, emas 1 gram. Suaranya hilang. Cek cek 1 2 3, cek, kedengeran nggak suaranya? Cek lah. Oke ya, kecil ya ternyata nih, kalau geser-geser nih nggak enak nih, apa namanya nih, mic-nya. Oke ya, kita
Cek 1 2 3 cek. Oke ya, kalau kita sudah paham konsekuensinya ya, karena kita akan berakhir sesuai dengan pola yang akan yang kita lakukan ya. Selanjutnya kita minta pertolongan sama Allah, wajib minta, karena kalau nggak minta nanti Allahnya sebel ya, Allahnya marah sama kita, Allahnya nggak suka kalau kita nggak minta itu Allah nggak suka. Terus tentukan tujuannya apa, saya mau umroh, saya mau ini semua itu nanti di breakdown bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana saya bisa mencapai itu. Nanti kalau lagi lemah, lagi lesu, lagi capek, lagi malas, ingat itu, ingat lagi. Biasanya kalau kita capek itu, kalau kita merasa lemah itu karena habis maksiat sih biasanya, habis maksiat gitu. Saya mau kasih contoh ya, tapi jangan ditiru. Saya dulu lagi konsisten ngupload di Shutterstock, terus tiba-tiba saya keingat suatu komik gitu, komik Death Note waktu itu ya. Ini lagi cerita tapi jangan ditiru, ini buat pelajaran teman-teman. Ternyata akhirnya saya malah maraton nonton baca komik gitu. Bayangkan betapa habisnya waktu untuk membaca komik gitu sampai selesai gitu ya. Itu kan nyampah banget waktunya gitu ya. Akhirnya nggak produktif. Terus untuk meningkatkan lagi ke produktif lagi itu susah, harus do ekstra ya, harus ekstra. Makanya teman-teman kalau bisa hindari hal-hal yang nggak berguna gitu ya. Kalau misalnya masih nonton anime ya, jangan sampai maraton gitu ya, sebenarnya dikurangin. Jadi harus kurangin jatahnya ya, jangan sampai maraton gitu. Akhirnya apa, karena ketika sudah mulai terbiasa, nanti untuk meningkatkan ke produktivitasnya lagi tuh biasanya double ekstra suara tenaga gitu ya. Yang tadinya bisa konsisten cuma dengan tenaga 100%, ini untuk ngebalikan ke konsisten lagi karena sudah futur istilahnya itu harus 200% lagi, 2 kali lipat lagi ibaratnya kayak gitu. Contoh kayak liburan kemarin, kalau liburan kemarin full kita gunakan untuk apa namanya, untuk leha-leha ya, leha-leha, males-malesan dan sebagainya, otomatis pas lagi hari kerja itu bakal males. Makanya walaupun liburan itu harus tetap produktif, bukannya harus kerja ya, enggak, tapi bisa digunakan untuk hal yang lain produktivitasnya. Contohnya membaca buku misalnya kayak gitu ya. Ini biar nggak berat naiknya ya, karena kalau udah futur harus 2 kali lipat biasanya untuk naiknya. Terus mahir dalam satu niche, expert dalam satu niche. Teman-teman kalau punya niche watercolor silahkan dikembangkan di situ. Terus juga punya niche lain sebagai pendukung ya. Kalau punya bisa 3D icon ya, niche pendukungnya ya bisa menganimasikan atau bisa ikon, nanti niche-nya jadi 3D icon dan sebagainya. Intinya yang cukup relevan biar belajarnya tuh nggak pusing banget gitu ya. Oke, selanjutnya bidik pasar potensial. Kenapa? Kalau kita sudah mendapatkan penghasilan dari situ, insya Allah itu akan memudahkan teman-teman juga bisa lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kan manusia fitrahnya itu suka harta gitu. Jadi kalau dapat harta konsisten ya. Nah makanya bidik pasar potensial gitu. Lalu fokuslah di situ ya. Dan jangan fokus di situ tuh bisa fokus upgrade skill ya. Jangan berada di zona nyaman terus. Takutnya nanti ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa menyulitkan kita ya. Fokus sampai stabil. Nanti kalau udah mulai stabil ya, stabil ini juga standarnya ya jangan terlalu tinggi juga teman-teman ya, karena kalau standarnya terlalu tinggi nanti manusia nggak ada puasnya. Minimalnya kita punya standar ya di bawah UMR sedikit atau setengah dari UMR sedikit misalnya, kayak gitu juga nggak, sebenarnya nggak masalah sih ya tergantung aja teman-teman ya mengatakan stabilnya tuh berapa puluh juta
Oke, selanjutnya adalah evaluasi ya. Karya yang kualitasnya sekian harus saya taruh kemana ya, terus visualnya bagaimana, value-nya gimana, terus metadatanya keywordnya gimana, tuh dievaluasi semua ya, biar kita bisa nggak salah langkah gitu ya, terus bisa menentukan langkah-langkah berikutnya tuh mau ngapain, terus mau ada perbaikan di sisi mana dan sebagainya. Oke, selanjutnya la in syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur, kita akan ditambah nikmat gitu ya. Dapat berapapun penghasilannya, syukuri terlebih dahulu biar hati kita tenang, terus kita nggak was-was, kita nggak terburu-buru, kita nggak termakan setan pengen terburu-buru kaya dan sebagainya, pengen segala instan dan sebagainya. Itu akan membahayakan kita, membahayakan teman-teman kita juga ya, karena imbasnya itu banyak banget, bisa ke semua orang, bahkan satu negara bisa terimbas gitu gara-gara beberapa orang saja gitu kan yang melakukan kecurangan gitu loh ya. Jadi sebisa mungkin bersyukur dengan proses yang kita laksanakan, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan mungkin akan dibahas di lain waktu atau di grup chat kalau masih memungkinkan. Terima kasih atas atensi dengarnya teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah, ada kurang-kurang, bisa berjapri dengan saya. Mas ini kurang, Mas ini salah dan sebagainya, silahkan. Saya terbuka untuk teman-teman semua. Kalau ada yang mau sharing via chat juga silahkan, diperbolehkan banget. Oke, terima kasih. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.